Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sukacita untuk memuji memuliakan Tuhan, memohon melalui doa-doa kita dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah kita ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami agar kami melaksanakan kehendak-Mu dan kami senantiasa dalam iman yang teguh mengharap akan kebangkitan
dan kemuliaan yang Engkau akan berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Apakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita di minggu pagi ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang 46 sampai dengan yang ke-55. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat ke-46 sampai yang ke-55. Marilah kita membacanya secara responsoria dan nanti di ayat yang ke-55 kita sama-sama membacanya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan
mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, aku Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat yang indah ini, marilah kita merenungkan perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat kepada sesama kita, terutama juga kepada Tuhan, dan dengan kerendahan hati juga, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon keampunan dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihani kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi.
Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surga harapanku. Ku terbang, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita di minggu pagi ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan acara kita, marilah kita mendengarkan lagu pujian melalui vokal solo yang dipersembahkan oleh Jesslyn Borusilalahi dengan judul Persembahanku. Bagaimanakah dapatku ucapkan syukur atas segala karunia kasih-Mu padaku. Suara sejuta malaikat takkan dapat mengungkapkan perasaan terima kasihku kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, karena karyanya, darahnya menebusku, dayanya mengangkatku. Terpujilah Tuhan, karena karyanya, biarkan daku hidup berkenan padamu Tuhan, dan ku naikkan pujian tertuju ke Kalvari.
Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pewartaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Sungguh kerajaan Allah di bumi takkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di dalam perayaan keselamatan kita hari ini dalam Minggu Misericordias Domini tertulis dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat ke-19. Firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 10 sampai 19. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman engkau menginjak-injak bumi, dalam murka engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya yang datang seperti badai untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Misericordias Domini pada hari ini, ketika kita sedang berbicara dan mengambil tema mingguan kita dengan kata bergembiralah di dalam Tuhan, ironisnya nats pembuka dan dasar dari khotbah kita justru tidak dibuka dengan kegembiraan, tetapi ada suatu scene yang diperlihatkan kepada kita bahwa memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang mengalami segala macam hal yang menuju kebinasaannya. Benar, dalam sejarah perjalanan dunia ini kita sudah sering kali mendengarkan dan melihat atau memperhatikan, bahkan ikut terlibat, bagaimana supaya dunia ini lebih baik untuk kita hidupi, lebih baik untuk kita diami, lebih baik untuk kita jalani dan bergembira untuk merayakannya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa itu jauh panggang dari api. Dari hari ke hari kondisi kita tidak membaik. Kondisi dunia ini tidak membaik. Bahkan lebih daripada itu, pada hari-hari ini kita justru ditimpa lebih banyak persoalan-persoalan yang menghantar kita kepada ketakutan daripada kegembiraan. Persoalan-persoalan yang sering membawa kita lebih pada kesedihan daripada kegembiraan. Persoalan-persoalan yang membawa kita sering kali jatuh ke dalam kekecewaan lebih daripada kepuasan. Itulah sebabnya hari ini kita akan melihat dengan sudut pandang berbeda, karena memang kita berbeda.
Kita harus mampu dan berani keluar dari sudut pandang yang ditawarkan oleh dunia ini, bahwa segala sesuatunya sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya firman ini dibuka dengan Tuhan, bukan dengan segala kehancurannya, bukan dengan segala perjalanan yang sedang menuju kepada kebinasaannya, tetapi justru ditunjukkan dengan Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya sesuatu yang lebih besar dari sekedar apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang melampaui batas-batas kosmik, Tuhan yang melampaui dari segenap persoalan, Tuhan yang mengatasi segala hal yang membuat kehidupan begitu menakutkan, sehingga kita pada akhirnya punya alasan untuk bergembira di dalam Tuhan. Habakuk membuka firman ini yang menjadi sebuah nyanyian yang keluar dari keprihatinan yang mendalam, sebagai nabi yang dibangkitkan oleh Allah untuk terus menerus menjadikan dirinya jaminan bahwa Allah berada di tengah-tengah umat Israel, bahwa Allah terus berkarya di tengah-tengah umat Israel. Tetapi nabi itu sendiri justru mempersaksikan bagaimana keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, keadaan bangsa Israel yang tidak baik-baik saja, keadaan bangsa Israel yang sungguh tidak ideal menjadi sebuah bangsa Tuhan. Bahkan munculnya kerajaan Persia yang semakin membesar, semakin mengancam eksistensi dan identitas bangsa itu. Sehingga sesungguhnya dari kacamata seorang manusia, Habakuk harus mengatakan bahwa kita tidak punya harapan, kita tidak punya masa depan, kita tidak punya sesuatu yang bisa lagi dirayakan. Kita hanya menunggu waktu untuk hancur, untuk lebur, untuk tidak menjadi apa-apa lagi, bahkan mungkin tidak lagi menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Tetapi di dalam perjalanan itu Tuhan tunjukkan bukan apa yang dilihat oleh Habakuk, bukan apa yang saudara-saudara lihat, bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang sedang kita alami, bukan apa yang sedang kita hadapi, bukan apa yang sedang kita hidupi, bukan masalah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan persoalan yang besar yang sedang menimpa kehidupan kita, bukan itu. Tetapi ada hal yang jauh lebih mendasar, jauh lebih fundamental, jauh lebih utama yang harus kita lihat, yang harus kita pahami, yang harus kita hidupi, yang mampu mengatasi semuanya itu. Itulah sebabnya Habakuk di dalam nyanyiannya itu kemudian mempersaksikan semuanya, bahwa segala sesuatu sebenarnya bukan apa-apa dibandingkan Allah yang maha besar itu, bukan apa-apa dibandingkan Allah yang sedang berjalan menuju mereka, bukan apa-apa dibandingkan Allah yang sedang berlari untuk datang menemui dan mendapatkan mereka. Itulah sebabnya kemudian di ayat berikutnya ia mengatakan, aku melihat Allah datang untuk menyelamatkan kita. Dia hadir untuk menyelamatkan kita. Dia berlari kepada kita untuk menemui kita. Maka kabar baiknya, kegembiraan dibangun pada kepastian bahwa Allah akan datang untuk menyelamatkan kita. Kepastian bahwa Allah menuju kita dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kepastian bahwa Allah sedang berlari kepada kita untuk mendekap kita, memeluk kita, mengangkat kita, melepaskan kita, memulihkan kita dari segala sesuatu yang membuat kita mungkin takut di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya pada hari ini Habakuk membuka nats itu untuk menunjukkan Tuhan mengguncang segala sesuatu. Tuhan menundukkan laut yang bergelora di bawah kakinya.
Tuhan memijak air yang menghanyutkan kita. Tiada satupun pada akhirnya yang lebih besar daripada Tuhan. Tiada satupun yang pada akhirnya lebih besar dari masalahmu. Tiada akhirnya ada satupun hal yang bisa menghentikan kita ketika Tuhan telah bertindak untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Habakuk 3 yang dimulai dari pembacaan ayat 10 tadi sampai ayat ke-15 mengatakan bahwa sejarah tidak dikuasai oleh masalah. Bahwa peradaban tidak pernah tunduk terhadap dunia ini. Tetapi ada Tuhan yang masih terus bekerja, yang terus melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Allah tampil bagi kita untuk mengguncang dunia ini dan menunjukkan kepada kita, kita pun boleh bergembira di dalamnya. Siap bergembira di dalam Tuhan? Siap bergembira di dalam Tuhan? Siap merayakan kehidupan dengan kegembiraan di dalam Tuhan? Dan itu yang menjadi kekuatan kita pada hari ini. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, pada ayat yang ke-16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, kata Habakuk. Benar, iman yang gemetar melihat Tuhan bukan tanda kelemahan. Iman yang gentar melihat keberadaan Tuhan justru adalah iman yang berani. Habakuk takut, iya. Habakuk gemetar, iya. Habakuk gentar, iya. Tapi Habakuk tidak berhenti. Habakuk menyadari bahwa banyak masalah yang akan datang kepada bangsa itu, iya. Habakuk tahu bahwa mereka akan hancur, iya. Dan ia takut dengan kondisi itu. Tetapi iman justru teruji ketika kita ada di dalam masalah itu. Iman justru teruji ketika kita sedang berada di dalam persoalan kehidupan yang seolah-olah membuat hidup kita gelap. Maka iman yang berani adalah iman yang meski gemetar tetapi ia tetap melihat kepada Tuhan. Meski kita gentar tetapi kita tetap melihat kepada Tuhan. Meskipun kita ragu, kita tetap melangkah satu langkah lagi. Kita tetap maju satu langkah lagi. Di kota Medan ini, karena saya dibesarkan di kota ini sejak kecil, saya sudah terbiasa melihat kehidupan yang keras. Terbiasa melihat kehidupan yang terus berlari dengan dunia yang terus berubah. Saya kecil dibesarkan dengan tradisi parengge-rengge. Saya punya tante dan mama saya membantunya. Dan setiap jam 2 pagi dia sudah berangkat ke Sambu dulu. Itu masih tahun 80-an. Kami dulu tinggal di Jalan Krakatau sana. Jadi kemudian pergi ke Sambu jam 2 pagi. Bahkan dia sudah tahu, dia mengerti betul bahwa kehidupan parengge-rengge setiap hari dulu dikejar-kejar oleh yang kita kenal sekarang sebagai Satpol PP. Dulu namanya bukan Satpol PP, tapi mereka dikejar-kejar. Dia tahu dagangannya ini belum tentu laku. Dia tahu bahwa hari itu dia mungkin tidak akan membawa pulang uang. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mengalami kerugian. Tetapi satu hal yang saya persaksikan sejak kecil, meskipun dia tahu itu, ia tetap pergi. Ia tetap pergi dan membuka lapak itu. Ia tetap pergi. Karena apa? Karena ia punya sesuatu alasan yang lebih besar daripada sekedar persoalan-persoalan kehidupan yang akan dia hadapi. Ia punya sesuatu alasan yang lebih besar, bahwa anak-anaknya harus makan, bahwa kami harus makan, bahwa anak-anaknya harus sekolah, kami harus sekolah. Dan iman yang seperti itulah yang hari ini sedang Habakuk ingin bangun di dalam kehidupan kita. Benar,
kita mungkin punya banyak pengalaman yang menakutkan. Ada sakit menahun yang tak sembuh-sembuh. Ada luka batin yang terus terbawa di dalam kehidupan kita. Ada kekecewaan yang terus mengikut kita. Ada figur-figur yang selalu menghantui kehidupan kita. Ada wajah-wajah yang membuat kita trauma untuk menjalani kehidupan. Ada hal-hal yang membuat bahwa kita merasa berarti dan tidak bisa apa-apa lagi. Kita takut, silahkan takut. Tetapi Habakuk bilang, jangan pernah berhenti untuk ketakutanmu. Jangan berhenti karena ketakutanmu. Jangan berhenti karena masalahmu. Sebab iman yang berani adalah iman yang mengakui kita takut, tetapi kita bersandar kepada Allah yang besar. Kita mengakui bahwa kita ragu, tetapi kita tahu dan percaya Allah akan menolong kita. Itulah sebabnya pada akhirnya di dalam perjalanan kehidupan itu, Habakuk pun akhirnya melihat, bahkan ia menggambarkan kepada kita persoalan yang dialaminya, persoalan yang dialami oleh bangsanya, bukan persoalan yang mudah. Mungkin sering kita berkata, itu kan cuma teori Pak Pendeta. Karena bukan Pak Pendeta yang mengalaminya. Itu kan cuma teori karena Pak Pendeta tidak pernah menghidupinya. Tidak, saudara keliru. Entah besar atau kecil, tapi persoalan kehidupan saya pun banyak. Persoalan kehidupan yang menimpa kehidupan saya pun banyak. Bahkan ketika tadi kita ibadah ini, saya sungguh-sungguh terharu sekali. Terharu karena kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Itu adalah lagu yang menginspirasi dan menjadi favorit saya sejak tahun 90. Sejak tahun 90. Karena ketika saya selesai SMA dari sebuah sekolah yang merupakan salah satu sekolah terbaik di negeri ini, saya punya mimpi besar. Saya punya cita-cita besar. Saya punya hal besar di dalam pikiran saya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, Tuhan seolah tidak mengizinkan saya untuk menggapai mimpi itu, untuk sampai di sana. Sebagai orang yang sekolah di sekolah salah satu sekolah terbaik di negeri ini, maka mimpi saya adalah kuliah di ITB, teknik penerbangan. Tahun 93, teknik penerbangan itu cuma menerima 30 mahasiswa dari sekitar 3.000-an yang mendaftar di ITB. Tapi saya percaya diri, saya yakin dengan segala persoalan, dengan segala persiapan yang sudah saya siapkan di dalam kehidupan saya, dengan dukungan moral dari semua kawan-kawan dan juga orang tua. Hanya satu yang orang tua saya tidak dukung, uangnya tidak ada. Tapi itu tidak menjadi persoalan, jalan aja terus. Biar miskin tetapi tetap sekolah, itu yang penting. Yang penting lulus, uangnya cari belakangan. Begitu saja. Oleh karena saya terus berjuang dan saya merasa bahwa ini bukan sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan. Dulu di kota Medan ini masih ada 2 bimbingan tes yang favorit. Satu namanya Medika, yang kedua Bima. Itu yang dulu di masa saya. Di masa sekarang saya tidak ikutin karena anak saya belum bimbingan tes, jadi saya belum cari-cari brosurnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita juga berlatih di sana, berjuang di sana. Apalagi ada tryout dan tryout itu selalu memberikan hasil yang menjanjikan. Bahwa saya salah satu orang terbaik dari Sumatera Utara ini yang akan kuliah di ITB nantinya. Tapi apa yang terjadi? Pengumuman yang kita baca di koran SIP, nama saya hanya lulus di Universitas Sumatera Utara di depan kita ini. Hanya lulus di sana. Dan itu pukulan telak bagi saya. Bukan soal karena USUD tidak berkualitas, bukan. Bukan soal itu. Tetapi karena ada banyak orang yang dulu saya remehkan, mereka bisa kuliah di ITB, kuliah di UI, kuliah di UGM, kuliah di ITS. Dulu
Cara UMPTN kan cuma berbeda, sekali ujian selesai. Nggak seperti sekarang ada banyak jalur, boleh diulang, boleh mandiri lah. Dulu nggak ada. Tidak lulus negeri berarti tidak kuliah karena tidak ada uang. Tapi saya lulus di sini, tapi saya kecewa dengan Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Lalu baju-baju terbaik saya berikan kepada teman-teman, saya berikan. Ini untukmu aja, karena saya tidak akan pergi ke gereja lagi. Karena Tuhan itu jahat, tidak mengizinkan saya kuliah di ITB. Saya bilang, saya tetap kuliah di sini, kos di kampung susu sana. Lalu ada kawan-kawan yang mendukung, orang-orang KMK istilahnya. Mereka datang ke kamar, mendoakan saya, lalu mengajak saya mulai, ayolah kita ibadah ke GKPI Pamen. Jadi ini adalah gereja tempat saya bertumbuh. Gereja tempat saya menemukan lagi kasih setia Tuhan yang terus-menerus ditunjukkan kepada kehidupan kita. Mereka bilang, enggak bang, saya enggak mau ke gereja lagi. Oh, dia bilang, kamu kan belum punya pacar. Di GKPI Pamen itu banyak cewek-cewek cantik, kayak gitu ya. Ayolah kita ke sana, biar saya ajak. Jangan ibadah pagi kalau kamu masih agak segan. Ibadahnya malam aja. Jadi kami jalanlah malam-malam dari sana. Dan saya tidak tahu mereka kemudian memotivasi saya. Maka perjalanan dari kampung susu ke sini pada akhirnya adalah perjalanan sepanjang jalan kenangan. Perjalanan yang membuat saya bergembira di dalam Tuhan. Maka saya mau kuliah lagi. Tetapi pada akhirnya kuliah itu tidak betul-betul memuaskan saya. Tidak memuaskan saya. Kuliah itu tidak membuat saya menjadi orang-orang yang betul-betul bersiap dengan kehidupan. Sehingga pada akhirnya kasih setia Tuhan yang kurasakan itu mengantarkan saya untuk kuliah teologi setelah saya menyelesaikan pendidikan di USU. Saya menjadi pendeta hari ini. Saya menjadi pendeta hari ini karena saya bisa melihat bahwa Tuhan memang lebih besar dari apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita. Saya menjadi pendeta hari ini karena sekarang saya tahu bahwa hidup saya ini memang memiliki tujuan yang besar di dalam Tuhan. Meskipun tidak seperti yang saya bayangkan, meskipun tidak seperti yang saya pikirkan, bahkan meskipun banyak kekecewaan yang sedang saya hadapi di dalam kehidupan, tetapi itulah yang Tuhan siapkan. Itulah sebabnya Habakuk pun menggambarkan itu kepada kita di ayat yang ke-17 itu. Sekalipun semua supporting sistem kehidupan tidak berjalan, itu yang mau dia katakan. Ini bukan sekedar anggur, bukan sekedar buah ara, bukan sekedar kambing, bukan sekedar domba. Ini adalah semua sistem ekonomi yang sedang menekan kita. Ini adalah semua sistem kapitalis yang menghancurkan kita. Inilah semua adalah persoalan politik yang menghancurkan kita. Supporting sistem yang tidak lagi bekerja untuk kita. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada harapan dari dunia ini. Ketakutan-ketakutan kita itu telah menjadi nyata bagi kehidupan kita. Masalah-masalah itu telah lama kita biarkan untuk menghancurkan kita. Kekecewaan kita itu telah kita hidupin terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak melihat apa lagi. Tidak ada lagi kehidupan. Tapi justru disitulah iman yang berani membawa kita kepada sebuah resiliensi spiritual. Daya lenting yang kuat dari spiritualitas. Maka lihatlah Tuhan. Itu yang akan membuatmu memiliki daya tahan. Lihatlah Tuhan. Itu yang akan membuat kita bisa memantul lebih tinggi. Lompat lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Dari sekedar apa yang sudah kita hidupi di dalam semua kehidupan kita. Maka Habakuk pasal 3 ini mengajak kita semua memiliki sebuah resiliensi spiritual. Daya tahan spiritualitas. Dan daya tahan spiritualitas didapat dari sebuah kata yang sederhana. Sekalipun A, B, C, D, E, F, G. Sekalipun A, B, C, D, E, F, G
namun itu yang membuat kita bisa bertahan. Maka hidupilah kata namun di dalam kehidupan. Benar hari ini kita masih punya banyak masalah. Benar kita punya banyak persoalan. Benar kita punya banyak kekecewaan. Benar hari ini kita patah hati, hancur hati. Benar di antara kita telah mempersembahkan yang terbaik kepada pasangan-pasangan kita, tapi kekecewaan yang kita dapat. Benar kita telah melakukan tugas-tugas baik kita di kampus sana, di tempat pekerjaan, tetapi bukan promosi yang kita dapat, tetapi justru kehancuran. Benar kita telah mencoba menata kehidupan kita kepada saudara-saudara kita di tempat kos, di tempat pekerjaan, tapi balasan apa yang kita terima? Tapi daya tahan didapat dari kata namun. Habakuk mengatakan, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Itulah sebabnya Tuhan mau katakan, sumber sukacitamu bukan persoalan doa-doamu yang terjawab. Sumber sukacitamu bukan karena impianmu terpenuhi. Sumber sukacitamu bukan karena engkau tidak lagi kecewa dengan kehidupan ini. Sumber kehidupanmu bukan didapat karena engkau berhasil melalui kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupanmu dan kemudian menikmatinya dengan segala kemewahan. Sumber sukacitamu karena Allah tidak pernah berubah. Ia setia di dalam janjinya. Ia setia di dalam mendampingi kita. Ia setia berjalan di dalam kita. Ia setia di dalam semua apa yang telah Dia katakan di dalam kehidupan kita. Ia setia menjadi Allah penyelamatkan kita. Itulah yang kita rayakan sesungguhnya di dalam Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan. Ia datang pada kita selagi kita masih berdosa. Ia datang kepada kita selagi kita masih ada di dalam masalah. Ia menyelamatkan kita dengan pengampunannya yang tak terperikan itu. Ia berteriak di kayu salib untuk melihat semua kegelisahan kita dan keberdosaan kita. Ia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mau katakan, dunia ini akan selalu menyesatkan kita dan membawa kita kepada keputusan-keputusan yang keliru. Dunia ini akan selalu membuat kita tersesat karena kita tidak tahu. Bahkan meskipun kita sudah berpikir logis, berpikir rasional, kita tetap akan dilindas oleh dunia ini. Sebab logika yang tertinggi adalah bahwa kita tidak mungkin ada kalau Tuhan tidak ada. Rasio yang terbesar adalah semua ini tidak mungkin berjalan kalau tidak ada yang menopangnya. Allah yang maha besar itu. Bahkan keberadaan kita tidak mungkin ada kalau bukan Allah. Itulah logikanya. Itulah rasionalisasinya. Oleh karenanya, kegembiraan pada akhirnya menjadi milik kita ketika kita mau melihat Dia yang telah menyongsong kita. Dan itu Ia telah lakukan di dalam Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, mungkin kita berpikir, pergumulan Habakuk dan bangsa Israel kan sudah lama. Epistel kita juga yang kita bacakan dari kitab Lukas menyebutkan, Maria pun mengalami kekecewaan. Maria pun mengalami kegelisahan. Maria pun mendapatkan hidupnya jauh dari apa yang dia impikan. Maria pun merasa bahwa ia tidak punya masa depan. Tetapi firman Tuhan menunjukkan iman yang benar adalah iman yang terus berani tertuju kepada Tuhan. Dengan nyanyian pujian,
dengan ibadah yang benar untuk menunjukkan bahwa Allah selalu berada di pihak kita. Allah selalu datang dan Ia tidak pernah datang dengan kenetralannya. Ia datang untuk berpihak pada kita. Ia datang untuk berada di pihak kita. Ia datang untuk membuat kosmis ini seimbang, karena Ia akan selalu hadir pada jiwa-jiwa yang menderita, pribadi yang kecewa, pribadi yang termarginalkan, pribadi yang tidak mendapat keadilan di tengah dunia ini. Ia datang di pihakmu. Ia datang kepadamu untuk membuat kosmis ini menjadi seimbang, sehingga kita mampu berdiri tegak di tempat yang tinggi. Maka katakan kepada saudaramu di kiri dan kananmu, tepuk bahunya, bilang kepadanya, Allah datang di pihakmu. Katakan kepadanya, Allah datang ke pihak kita. Itulah sebabnya pada penutup firman ini, Habakuk memberikan sebuah gambaran yang luar biasa. Habakuk mengatakan, Tuhan memberi kepada kita kaki rusa. Kaki rusa. Saya tidak perlu mengajar Bapak dan Ibu tentang bagaimana rusa berjalan. Bagaimana rusa mampu berjalan di tempat-tempat yang licin. Bagaimana rusa mampu berjalan di tempat-tempat yang sempit. Bagaimana rusa bisa berjalan di tempat-tempat yang penuh dengan rintangan. Bagaimana rusa bisa berjalan di pada tempat-tempat yang punya banyak jerat. Bagaimana rusa bisa tetap konsisten berjalan ke depan meskipun ada harimau, macan atau apapun yang sedang mengintai kehidupannya. Bagaimana rusa bisa terus melangkah menerobos segala kesusahan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Masalahnya mungkin masih di situ. Dunia ini belum berubah. Dunia ini belum berganti. Persoalan-persoalan masih akan tetap mengikuti kita. Persoalan-persoalan masih akan setia mendampingi kita, menyertai perjalanan kita. Kekecewaan masih akan terus ada dalam kita. Tapi Tuhan memberi kita kaki rusa. Kaki yang bisa berjalan dengan tegar. Di tempat licin sekalipun. Di tempat sempit sekalipun. Di tempat bersemak duri sekalipun, di tempat yang banyak persoalan sekalipun, di tempat para singa dan macan yang mengintai kita untuk membunuhnya, Ia mampu berjalan di sana dan terus berjalan. Maka selamat merayakan kegembiraan, sebab Tuhan memberi kita kaki rusa untuk berjalan menuju tempat-tempat yang tinggi. Selamat bergembira di dalam Tuhan, sebab itulah yang Tuhan buktikan di dalam kebangkitan. Ketika Allah mengatakan, ketika Yesus bangkit dari kubur dan Ia mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah kekuatanmu?" Kegembiraan kita adalah karena masalah kita, persoalan kita, penderitaan kita, kekecewaan kita tidak menjadi kata akhir. Tapi kita bergembira di dalam Tuhan karena kata akhirnya adalah Kristus bangkit, maka kita bangkit. Kristus hidup, maka kita hidup. Itulah kata akhir. Itulah sebabnya Minggu Misericordias Domini ini kita kembali menyaksikan bahwa Tuhan selalu melihat dan memperhatikan kita. Bahwa bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Bahwa Allah telah bangkit dan kita diberikan kaki rusa untuk berlari menuju tempat tinggi. Maka selamat bergembira dan berikan selamat juga kepada kiri dan kananmu. Katakan kepadanya,
Gunakan kaki rusamu, berlarilah ke tempat yang tinggi. Katakan kepada kiri dan kananmu, gunakan kaki rusamu dan berlarilah ke tempat yang tinggi. Itulah alasan kita untuk bergembira di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam surga, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang dengan cinta-Mu selalu mengingatkan kami bahwa tak pernah sekalipun Engkau melepaskan pandangan-Mu dari kami anak-anak-Mu yang Engkau cintai dengan sepenuh hidup-Mu. Anak-anak yang telah Engkau mengorbankan diri-Mu demi keselamatan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengaku dosa, kami mengaku kelemahan dan kekurangan kami. Tatkala kehidupan kami sering kali kami nilai dari banyaknya persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengaku berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Tatkala kami memiliki ketakutan dan kegentaran yang lebih besar kepada masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, dibandingkan kegentaran kami kepada Engkau yang telah datang bagi kami sebagai Allah keselamatan kami. Oleh karenanya, syukur bagi-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami anak-anak-Mu yang masih berjuang di tengah-tengah dunia, yang memang belum berubah, yang memang belum berganti, dunia yang terus menuju kebinasaannya. Tapi sekarang kami tahu, bahkan di tempat yang seperti ini pun Tuhan memberikan kami kaki rusa, kaki yang Engkau berkati untuk bisa menapak jalan-jalan yang licin di hadapan kami. Kaki yang Kau berikan sebagai anugerah untuk mampu berjalan di tengah berbagai macam ancaman dan tantangan yang mendera kami. Kaki yang terus kuat menjejak arah yang sama, arah kepada Tuhan penyelamat kami. Meskipun ada banyak hal-hal yang telah mengecewakan, yang telah menyedihkan kami, yang telah merampas sukacita kami. Syukur bagi-Mu ya Allah. Oleh karenanya biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama hari ini semakin menguatkan kami bahwa kami harus bergembira di dalam Engkau. Biarlah kegembiraan kami adalah kegembiraan yang mengingat, kegembiraan yang berani meninggalkan segala kegentaran kami untuk melihat Engkau Allah penyelamat kami. Dan yang dari sananya kami kemudian bisa melangkah terus menerus di dalam sebuah perjalanan yang kami tahu pasti menuju kepada Engkau di dalam kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang telah kami rayakan itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di tempat-Mu yang besar. Berkatilah gereja-Mu, GKPI Pamen ini ya Tuhan, untuk tempat kami terus belajar, mendengarkan firman, berjumpa dengan Engkau, dikuatkan, ditolong dan ditopang untuk menjalani kehidupan. Berkati gereja-Mu dengan segala program-program pelayanannya, pekabaran Injil, pembangunan, untuk semakin memperkuat kesaksian kami tentang kebesaran dan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Mengucap syukur bagi setiap orang yang telah memberikan kontribusinya bagi perbaikan gereja ini, bagi perbaikan segala fasilitas. Mengucap syukur bagi orang-orang yang terus Engkau tambah-tambahkan di dalam persekutuan gereja ini, jemaat-jemaat yang baru yang datang untuk bersama-sama merayakan keselamatan dengan bergembira di dalam Tuhan. Dan juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah, yang akan melakukan, yang akan memohonkan berkat daripada Tuhan untuk memulai keluarga-keluarga yang baru, keluarga Kristen yang menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Dan pada akhirnya berangkatkanlah kami kembali kepada dunia yang kami tahu tidak baik-baik saja. Tetapi sekarang kami akan pergi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan setia, Tuhan penyelamat, Tuhan penolong kami yang akan terus menyertai kami.
Terima kasih Bapa, ampuni kami di dalam setiap dosa, kesalahan, di dalam pemikiran, perkataan dan tindakan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu menolong untuk kami menyempurnakan kehidupan kami dari hari ke hari, berjalan terus dengan kaki rusa yang Kau anugerahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di tempat-Mu yang maha besar, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi untuk merespon firman Tuhan dengan lagu Engkaulah Kekuatanku.
Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidupku seluruhnya hati dan perbuatanku, aku miliknya. Yesus semuanya, aku miliknya. Yesus semuanya, aku miliknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.